Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Kamis, 5 Februari 2026. Seorang pengkhotbah di luar kemauannya. 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kemarin, kita tinggalkan James White yang masih bergumul melawan panggilan Tuhan. Akhirnya, katanya, saya memutuskan untuk melakukan tugas saya. Tak lama setelah itu, kedamaian manis dari Tuhan mengalir dalam pikiran saya, dan surga seolah bersinar di sekeliling. Saya mengangkat tangan dan memuji Tuhan dengan suara kemenangan. Pergumulannya dengan ambisi duniawinya belum sepenuhnya selesai, tetapi setidaknya ia sudah bergerak ke arah yang benar. Kesaksian James segera membawa dampak. Di satu tempat, seorang wanita mengumpulkan sekitar 25 tetangganya. Tak satu pun dari mereka yang mengaku sebagai orang Kristen. James membagikan kesaksiannya, lalu menundukkan kepala untuk berdoa. Saya terkejut, tulisnya, melihat bahwa ke-25 orang ini semua menundukkan kepala bersama saya. Saya hanya bisa menangis, mereka pun menangis bersama saya. Ia mengalami keberhasilan, tetapi masih terus bergumul antara ambisi duniawinya dan panggilan Tuhan untuk memberitakan kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Pergumulan itu, tulisnya, sangat berat. Suatu kali ia merasa malu karena khotbahnya sangat buruk akibat kurangnya pengetahuan Alkitab. Namun, beberapa pendengar malah memanggilnya Penatua White. Dipanggil penatua yang berarti yang lebih tua dalam pengetahuan Alkitab. Melukai hati saya. Saya bingung dan hampir merasa lumpuh. Semuanya berjalan cukup baik hingga suatu kali ia harus berbicara di hadapan seorang pengkhotbah yang belum menerima doktrin Advent. Setelah 20 menit ia kehabisan kata-kata, merasa malu lalu duduk. Pada saat itulah ia menyadari, saya akhirnya menyerahkan segalanya kepada Kristus dan Injilnya dan menemukan kedamaian dan kebebasan. Selain berserah diri, James menyadari bahwa jika ingin menjadi pengkhotbah yang efektif, ia harus mempersiapkan diri, maka seperti yang ia akui. Saya membeli terbitan-terbitan Advent, membacanya dengan saksama, mempelajari Alkitab saya dan berbicara di depan umum setiap kali Tuhan membuka jalan. Ada pelajaran dari pengalaman James White bagi kita semua. Tentu, tidak semua kita dipanggil untuk menjadi pendeta, tetapi Tuhan memberikan kepada masing-masing kita bakat untuk digunakan. Sebagian dari kita mungkin terus bergumul dalam menjalani panggilan itu. Kabar baiknya, ialah Tuhan tidak pernah kehilangan kesabaran dengan kita. Seperti yang Dia lakukan pada James White, Dia akan terus bekerja di dalam kita agar bisa bekerja melalui kita. Doa kita setiap hari seharusnya memohon agar Tuhan tidak hanya menunjukkan kehendak-Nya, tetapi juga agar kita mau menerima kehendak-Nya bagi hidup kita. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk nafas hidup yang masih boleh kami rasakan di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan Bapa. Kiranya Engkau selalu beserta kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Inilah doa pengharapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.